Selamat datang para jiwa terpilih. Kamu yang tidak dilahirkan hanya untuk sekadar bernapas, bekerja, lalu hilang di telan waktu. Kamu adalah percikan ilahi yang dikirim ke bumi bukan untuk menjadi biasa-biasa saja, tapi untuk menjadi perubahan itu sendiri. Kamu adalah gangguan yang diperhitungkan. Sebuah keajaiban yang diselipkan ke dalam sejarah untuk mengguncang kenyamanan palsu dan membangunkan dunia yang sedang tertidur. Pernahkah kamu bertanya, dari 8 miliar jiwa yang ada, mengapa justru kamu yang diletakkan di dunia yang kacau ini, pada masa yang tampaknya terlalu gelap untuk dilalui? Ini bukan kebetulan. Bahkan, hanya dengan menjadi dirimu yang sekarang, peluangnya adalah 1:400 triliun. Itu berarti, keberadaanmu bukan hasil undian semesta. Kamu adalah pesan yang disandikan, dikirim dengan tujuan yang belum semua orang berani membacanya. Tapi begini kenyataannya. Pesan itu tidak datang dengan panduan. Tidak ada buku petunjuk, tidak ada peta, dan tidak ada jaminan kamu akan mengerti sejak awal. Sebaliknya, hidup memberimu teka-teki, luka, kehilangan, keheningan, dan kegelisahan. Semua itu adalah potongan kode yang sedang menunggumu untuk dipecahkan. Jika hidup terasa berat, membingungkan, atau penuh liku seperti drama yang tak kunjung usai, ketahuilah satu hal. Kamu bukan tersesat. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang dipersiapkan. Karena yang kamu bawa bukan hal sepele. Kamu membawa kunci dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dunia, meski belum sadar, sedang menunggumu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi sadar. Kamu tidak harus menjadi pahlawan berkepala tegak yang disambut tepuk tangan. Kamu hanya perlu menjawab panggilan yang telah lama berbisik dalam dirimu. Inilah saatnya. Maka, sebelum kita menelusuri lebih jauh pesan yang tersembunyi dalam kelahiranmu, izinkan aku mengajakmu untuk membuat komitmen kecil, namun penuh makna. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77. Ini bukan sekadar rutinitas digital. Ini adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta bahwa kamu siap. Siap untuk menerima pesan ini, menyerapnya, dan menghidupkannya dalam langkah-langkahmu. Karena dunia tidak menunggu lagi. Waktunya adalah sekarang. Kamu bukan sekadar peserta dalam hidup ini. Kamu adalah penyebabnya. Kamu adalah awal dari perubahan. Kamu adalah alasan mengapa hal-hal lama mulai runtuh. Dan kamu adalah permulaan dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Mari kita pecahkan pesan yang telah lama tumbuh, telah tersembunyi. Karena jawabannya telah menunggumu sejak kamu menarik napas pertama. Bagian 1. Kelahiranmu. Bukan kebetulan, melainkan gangguan yang diperhitungkan. Kamu tidak hadir di dunia ini karena sekadar pertemuan acak antara dua insan yang jatuh cinta. Kamu bukan hasil sampingan dari waktu yang berlalu atau dari takdir yang bermain-main. Kelahiranmu adalah peristiwa yang disengaja oleh semesta. Sebuah rencana yang terukir jauh sebelum tubuhmu terbentuk dan jiwamu menemukan tempat di dunia ini. Kamu adalah gangguan. Tapi bukan sembarang gangguan. Kamu adalah gangguan yang diperhitungkan. Sebuah interupsi suci yang dikirimkan ke dunia yang terlalu lama tidur dalam kenyamanan palsu. Dunia yang terlalu akrab dengan kebiasaan usang, sistem yang stagnan, dan manusia yang rela hidup dalam mediokritas. Dan kamu, dengan segala keunikan, pertanyaan, dan keresahanmu, dilahirkan untuk mengguncangnya. Lihatlah sekelilingmu. Lihat sistem yang membatasi. Lihat tradisi yang kehilangan makna. Lihat ketidakadilan yang diterima begitu saja. Tidakkah kamu merasa ada yang salah? Tidakkah hatimu bergetar saat menyaksikan kebiasaan yang diterima, padahal seharusnya ditolak? Itulah tanda. Itulah panggilan. Karena kamu bukan bagian dari kerumunan yang pasrah. Kamu adalah suara yang membangunkan. Kamu adalah tangan yang menggoyang struktur. Kamu adalah semangat yang tidak akan tenang sampai sesuatu berubah. Jika selama ini kamu merasa tidak cocok, tidak diterima, atau bahkan tersisih, itu bukan kelemahanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak diciptakan untuk sekadar menyesuaikan diri. Kamu diciptakan untuk membentuk kembali.
Terkadang kamu akan merasa seperti orang asing, bahkan di tengah orang-orang yang kamu kenal. Kamu mungkin akan bertanya-tanya, mengapa aku begitu berbeda? Tapi ketahuilah, itu karena kamu adalah benih perubahan. Benih tidak tumbuh di tempat yang sudah penuh. Benih tumbuh di tanah yang terguncang, yang terbuka oleh waktu dan hujan. Dan ketika hidup terasa berat, ketika semuanya tampak kacau, membingungkan, atau menyesakkan, bukan karena kamu salah arah, tapi karena kamu sedang dibentuk untuk menghadapi kekacauan itu. Kamu tidak salah tempat. Kamu sedang ditempatkan di jalur yang akan kamu ubah. Kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang bawa. Keberanian untuk bertanya, keberanian untuk merasa, dan keberanian untuk mengganggu. Dunia tidak butuh lebih banyak yang taat tanpa berpikir. Dunia butuh pengguncang yang penuh cinta. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satunya. Jangan pernah meremehkan keberadaanmu. Kamu bukan percikan kecil di tengah badai besar. Kamu adalah badai itu sendiri. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Kamu bukan diciptakan untuk tunduk. Kamu diciptakan untuk berdiri. Kamu bukan diciptakan untuk mengulang yang lama. Kamu diciptakan untuk menulis ulang semuanya. Dan ketika rasa ragu datang mengetuk pintu hatimu, ingatlah ini. Gangguan selalu terasa tidak nyaman di awal, tapi tanpanya tidak akan pernah ada perubahan. Kamu adalah bagian dari perubahan itu. Kamu adalah permulaannya. Maka, berdirilah. Buka matamu. Dengarkan panggilan itu. Dunia telah menunggumu, bukan untuk menyesuaikan diri, tetapi untuk mengguncang fondasinya. Dan kamu, tak peduli seberapa kecil kamu merasa, adalah bagian dari rencana besar yang tidak bisa dijalankan tanpa kehadiranmu. Langit tidak akan mengirimkan sinyal jika kamu tidak siap. Tapi jika kamu membaca ini, maka ini adalah waktumu. Jangan ragu, karena gangguan yang diperhitungkan telah tiba, dan namanya adalah kamu. Bagian 2. Rasa sakit terbesarmu adalah kunci menuju kekuatanmu. Tidak ada yang datang ke dunia ini tanpa membawa luka. Setiap manusia, tanpa terkecuali, pernah merasakan perih yang menusuk. Entah karena kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau kehampaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi di balik rasa sakit itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, kekuatanmu yang sejati. Rasa sakit yang pernah membuatmu ingin menyerah, yang membuatmu menangis dalam diam, yang membuatmu merasa sendirian di tengah keramaian, itu bukan kutukan. Itu adalah pintu. Pintu menuju versi terbaik dari dirimu. Sebab semesta tidak pernah memberimu rasa sakit untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Bayangkan seorang pemahat yang melihat batu kasar di hadapannya. Ia memukul, mengikis, dan menoreh dengan kekuatan. Dari luar tampak seperti tindakan menyakitkan, tapi dari tangan sang pemahat lahirlah keindahan. Demikian pula dengan hidupmu. Rasa sakit itu adalah pahatan, dan kamu adalah karya agung yang sedang dibentuk. Kita sering diajarkan untuk menghindari rasa sakit, untuk menutupinya dengan senyuman palsu, untuk membungkamnya dengan kesibukan. Tapi semakin kamu berlari darinya, semakin kamu menjauh dari panggilan jiwamu. Sebab luka itu bukan musuhmu. Ia adalah guru yang menyamar. Ia datang membawa pesan. Disinilah misimu bermula. Lihat kembali ke masa lalu. Apa yang paling melukai hatimu? Disitulah jawabannya. Di sanalah misimu disembunyikan. Mungkin kamu pernah ditolak, maka kamu tahu bagaimana rasanya tidak dianggap. Kamu bisa menjadi pelindung bagi mereka yang terluka. Mungkin kamu pernah gagal berkali-kali, maka kamu tahu bagaimana membangun harapan dari reruntuhan. Mungkin kamu pernah merasa tidak berharga, dan karena itu, kamu ditakdirkan untuk membangkitkan nilai dari mereka yang kehilangan dirinya. Rasa sakitmu adalah bahan mentah dari kekuatan yang tak tergoyahkan. Itu bukan beban, itu bahan bakar. Itu bukan penghalang, itu gerbang. Dan ketahuilah, kamu diberi luka itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu satu-satunya yang cukup kuat untuk mengubah luka menjadi pelita. Ketika kamu berdiri kembali setelah jatuh,
Ketika kamu menyembuhkan dirimu sendiri dengan air mata dan doa, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, kamu sedang menunjukkan jalan bagi banyak jiwa lain yang belum menemukan harapan. Kamu adalah bukti hidup bahwa dari kehancuran bisa lahir kekuatan. Dari luka bisa lahir cahaya. Dari kehampaan bisa lahir makna. Jangan malu akan rasa sakitmu. Jangan sembunyikan lukamu seolah itu aib. Karena disitulah terletak kunci terbesarmu. Dunia tidak butuh lebih banyak topeng. Dunia butuh cahaya yang lahir dari kejujuran. Dan kamu, dengan segala cerita pahitmu, adalah cahaya itu. Maka, hadapilah rasa sakitmu. Peluklah ia dengan penuh kesadaran. Bicaralah padanya, bukan untuk mengutuknya, tapi untuk memahami pesan yang ia bawa. Sebab hanya dengan menerima luka, kamu bisa menyembuhkannya. Dan hanya dengan menyembuhkan, kamu bisa melangkah sebagai pribadi yang utuh dan tak tergoyahkan. Kamu tidak diciptakan untuk menghindari badai. Kamu diciptakan untuk berjalan melaluinya dan membawa pelangi setelahnya. Kamu adalah penyintas. Kamu adalah pejuang. Dan rasa sakitmu adalah awal dari kekuatanmu yang tak ternilai. Bagian 3. Keunikanmu adalah cetak biru ilahi. Pernahkah kamu merasa berbeda? Merasa seperti tidak termasuk, seolah-olah kamu adalah kepingan dari dunia lain yang tersesat di tengah kerumunan? Jika iya, ketahuilah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kesalahan. Itu adalah tanda. Sebuah bisikan lembut dari semesta bahwa kamu memang tidak diciptakan untuk menyatu. Kamu diciptakan untuk menonjol. Untuk menandai jalan yang belum pernah dilewati siapapun sebelumnya. Keunikanmu adalah cetak biru yang ditulis oleh tangan tak terlihat, jauh sebelum kamu menyadari arti dari hidup ini. Cara berpikirmu yang tidak seperti orang lain, nalurimu yang sering bertentangan dengan kebanyakan, bahkan caramu merasakan dunia yang lebih dalam daripada kebanyakan manusia, itu semua adalah bagian dari rancangan. Sebuah pola rahasia yang hanya kamu yang punya. Namun sejak kecil, kamu mungkin telah diajarkan untuk menyamakan diri, untuk menyesuaikan langkahmu agar tidak terlihat aneh, untuk mengecilkan cahaya agar tidak menyilaukan, untuk menyingkirkan pertanyaan-pertanyaanmu yang terlalu besar bagi dunia yang terlalu sempit. Kamu dilatih untuk patuh, bukan untuk bertanya. Diajar untuk mengikuti, bukan untuk menciptakan. Tapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu, kamu berbeda bukan karena salah. Kamu berbeda karena diperlukan. Dunia ini tidak berubah oleh mereka yang mematuhi segala aturan tanpa tanya. Dunia berubah oleh mereka yang berani bertanya. Mengapa tidak? Dan kamu adalah salah satunya. Jangan pernah meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu melihat dunia dengan kacamata yang tidak dimiliki orang lain. Karena justru di sanalah kekuatanmu tersembunyi. Setiap ciri yang kamu anggap sebagai kelemahan, bisa jadi adalah senjata rahasia yang belum kamu sadari nilainya. Ketika orang lain melihat batas, kamu melihat kemungkinan. Ketika dunia berkata tidak mungkin, kamu mendengar, coba saja. Ketika orang memilih jalan yang aman, kamu tergoda untuk menyusuri hutan belantara yang belum dijelajahi siapapun. Dan itulah yang membuatmu istimewa. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu membawa perspektif yang hanya kamu yang bisa bawakan. Berhentilah berusaha menjadi versi lain dari seseorang yang bahkan tidak kamu kenali. Dunia sudah memiliki mereka. Dunia belum memiliki kamu, yang sepenuhnya otentik dan tanpa topeng. Keanehanmu bukan kutukan. Ia adalah petunjuk. Petunjuk bahwa kamu ditugaskan untuk memainkan peran yang tidak bisa dimainkan oleh siapapun selain dirimu. Setiap tawa yang kamu tahan, setiap mimpi yang kamu pendam, setiap ide yang kamu anggap terlalu aneh, semua itu menunggu untuk dilepaskan, untuk diberi ruang hidup. Kamu bukan kesalahan cetak. Kamu adalah rancangan utama. Kamu bukan penyimpangan dari norma. Kamu adalah awal dari standar baru yang akan dibentuk. Maka, cintai perbedaanmu. Rawat keunikanmu. Jangan takut menjadi suara di antara keheningan atau cahaya di antara gelap. Karena ketika kamu benar-benar menerima siapa dirimu, kamu tidak hanya memberi izin kepada dirimu untuk bersinar,
kamu juga memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan dunia, dengan segala kekacauan dan kerinduan akan sesuatu yang asli, tidak sedang menunggu kesempurnaan. Dunia sedang menunggu kamu, bukan versi yang disesuaikan, tapi kamu yang sesungguhnya. Bagian 4. Kamu adalah jawaban untuk masalah yang tak terlihat. Kamu tidak hadir ke dunia ini tanpa sebab. Keberadaanmu bukan hiasan. Kamu adalah jawaban, bukan untuk pertanyaan yang sudah ada, tapi untuk masalah yang belum disadari, untuk kekosongan yang bahkan belum dinamai, untuk celah di semesta yang hanya bisa diisi olehmu. Dari jutaan langkah yang pernah dilalui manusia, dari miliaran suara yang bersahutan di langit dunia, hanya satu yang memiliki caramu berpikir, caramu mencinta, dan caramu merasa. Kamu. Dan itu bukan kebetulan. Sebelum kamu lahir, dunia telah menggeliat dalam keretakan. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada ruang yang belum terisi. Ada masalah yang belum tersentuh. Dan semesta tahu, kamu adalah jawabannya. Namun begini, masalah yang kamu lahir untuk selesaikan bukanlah sesuatu yang akan muncul di layar besar dengan tanda peringatan. Ia tidak akan mengetuk pintumu sambil berkata, "Inilah tugas hidupmu." Tidak, ia muncul dalam bisikan. Dalam rasa frustrasi yang tidak bisa kamu abaikan. Dalam kegelisahan saat melihat ketidakadilan yang orang lain terima begitu saja. Dalam hal-hal kecil yang membuat hatimu menjerit, sementara dunia tetap diam. Mungkin kamu merasa aneh karena terlalu peduli pada sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Tapi justru di sanalah petunjuknya. Di tempat kamu tidak bisa diam, padahal semua orang mengabaikan. Di sanalah panggilan hidupmu bersembunyi. Kamu mungkin pernah merasa tidak nyambung dengan dunia ini. Seperti sedang menunggu sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa jelaskan. Dan kamu benar. Kamu memang sedang menunggu. Menunggu keberanian untuk mengakui bahwa kamu punya peran penting. Bukan dalam kerangka lama, tapi dalam dunia baru yang bahkan belum terbentuk. Masalah yang kamu ditakdirkan untuk jawab mungkin belum ada dalam bentuk nyata. Tapi rasa di hatimu, pandangan unikmu, ide yang tak kunjung pergi dari pikiranmu, itu semua adalah tanda bahwa kamu telah disiapkan. Kamu punya cara pandang yang tidak biasa. Kamu melihat pola yang orang lain lewati. Kamu merasa tergugah oleh hal yang mereka anggap remeh. Itu bukan kelemahan. Itu panggilan. Dan kamu tidak bisa menyerahkan panggilan ini kepada orang lain. Karena mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak merasa apa yang kamu rasakan. Tugas ini adalah milikmu, dan hanya milikmu. Jika kamu memilih untuk diam, dunia tetap akan berjalan. Tapi akan ada satu masalah yang terus terbuka. Satu celah yang tak tertutup. Satu perubahan yang tidak pernah terjadi. Karena kamu belum menjawabnya. Kamu tidak harus siap sepenuhnya untuk memulainya. Kamu hanya perlu mulai menyadari. Berhenti menunggu restu. Berhenti berharap semua terasa jelas lebih dulu. Karena yang kamu cari, justru akan muncul saat kamu melangkah. Kamu bukan diciptakan untuk menjadi penonton dalam hidup ini. Kamu adalah pemain utama dalam panggung yang belum dibangun. Peranmu bukan untuk mengulang kisah lama, tapi untuk menulis babak baru yang belum pernah ada. Dan ya, mungkin kamu belum tahu harus mulai dari mana. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu sadar bahwa ada sesuatu yang hanya bisa kamu jawab. Dan saat kamu mulai menjawabnya, dunia akan mulai berubah. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Jangan remehkan detak kecil di dalam dadamu yang berkata, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Karena bisa jadi, itu adalah panggilan semesta yang menunggumu menjawab. Dan kamu telah lama ditunggu untuk mulai bicara. Bagian 5. Tujuan hidupmu telah menyala, tapi kamu masih bersembunyi. Di dalam dirimu ada api yang tidak pernah padam. Sebuah cahaya yang terus menyala. Bahkan ketika kamu menutupi nyalanya dengan lapisan ketakutan, keraguan, dan alasan yang tampak logis. Kamu bukan tidak tahu siapa dirimu. Kamu bukan tidak tahu kemana harus melangkah. Yang sebenarnya terjadi adalah, kamu tahu, tapi kamu belum berani menghadapinya. Kamu tidak buta terhadap tujuanmu. Kamu hanya sedang berpura-pura tidak melihatnya. Di balik kesibukan sehari-hari,
Di sela-sela rutinitas yang terasa datar, ada panggilan yang terus memanggilmu. Ia berbisik dalam hati, "Bangunlah, waktunya telah tiba." Tapi kamu menunduk, pura-pura tidak dengar, dan melanjutkan hidup, seolah tidak ada yang istimewa sedang terjadi dalam jiwamu. Mengapa? Karena kamu takut. Takut akan beban yang mungkin menyertainya. Takut akan kegagalan yang mungkin terjadi. Takut bahwa kamu tidak cukup kuat, tidak cukup siap, tidak cukup tahu. Tapi ketahuilah, ketakutanmu bukan pertanda bahwa kamu tidak sanggup. Justru itu adalah bukti bahwa kamu sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Rasa takut itu muncul bukan karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu sadar betapa pentingnya jalan yang akan kamu tempuh. Kamu telah bersembunyi cukup lama. Kamu menyamarkan cahaya di balik kepatuhan. Kamu menekan impian agar terlihat masuk akal. Kamu mengurung suara hatimu dalam sangkar nanti saja dan tidak sekarang. Tapi meski kamu menyembunyikannya, panggilan itu tetap datang. Dan ia tidak akan berhenti. Kamu bisa saja terus menghindar, terus menyibukkan diri, terus menyusun alasan demi alasan. Tapi panggilan itu akan selalu menemukanmu. Dalam malam yang sunyi. Dalam percakapan yang menggugah. Dalam kejadian yang terasa seperti kebetulan, padahal sebenarnya tidak pernah ada yang kebetulan. Tugasmu bukan menyembunyikan cahaya itu. Tugasmu adalah menyalakannya. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang-orang yang berpura-pura menjadi biasa. Dunia butuh kamu, dengan seluruh keberanianmu, dengan luka yang sudah kamu jahit sendiri, dengan keyakinan yang tumbuh di tengah ketidakpastian. Jangan tunggu sampai kamu merasa sepenuhnya siap. Karena siap bukanlah syarat, tapi hasil dari keberanian untuk memulai. Kamu akan menemukan kekuatanmu di tengah perjalanan, bukan sebelum berangkat. Dan kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Sampai kamu mengambil langkah pertama. Berhentilah menyamar sebagai seseorang yang bukan dirimu. Dunia tidak butuh tiruan. Dunia butuh keaslian. Dan keaslianmu adalah pesan. Pesan yang telah lama ditulis oleh semesta dan kini menunggu untuk dibaca oleh dunia. Mulailah hari ini. Jangan tunda lagi. Jangan sembunyi lagi. Jika kamu terus bersembunyi, dunia kehilangan cahayamu. Dan kamu akan terus merasa hampa. Meski semua terlihat baik di permukaan. Inilah saatnya keluar dari bayang-bayangmu sendiri. Berdirilah dengan utuh. Tatap dunia dengan keberanian baru. Karena kamu telah lama ditunggu. Dan tujuanmu, ya, tujuan itu telah menyala. Sekarang tinggal kamu, berani menampakkannya. Bagian 6. Dunia tidak butuh pahlawan, dunia butuh dirimu. Banyak orang tumbuh dengan impian menjadi pahlawan, sosok yang disanjung, yang menyelamatkan dunia dengan kekuatan luar biasa dan kisah megah yang menggetarkan hati. Tapi kenyataannya, dunia tidak sedang mencari pahlawan bersayap atau tokoh legendaris dalam balutan mitos. Dunia tidak butuh kesempurnaan yang tak tergapai. Dunia butuh kamu. Iya, kamu. Dengan segala luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dengan segala pertanyaan yang belum seluruhnya terjawab. Dengan segala kegagalan yang pernah membuatmu ragu untuk bangkit. Justru kamu, dengan kejujuran, keberanian, dan ketidaksempurnaanmu, yang dibutuhkan dunia saat ini. Dunia tidak lagi mencari mereka yang berpura-pura kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Dunia sedang menanti jiwa-jiwa autentik. Jiwa yang tidak takut tampil apa adanya. Jiwa yang berani berjalan meski langkahnya gemetar. Jiwa yang tidak sekadar berteriak menyelamatkan, tapi hadir untuk memahami. Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh masalah dunia. Tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Tapi kamu punya satu bagian kecil, satu sudut semesta, yang hanya bisa disentuh oleh kehadiranmu. Dan ketika kamu menolak hadir sepenuhnya, bagian itu tetap kosong. Tidak akan pernah terisi oleh siapapun selain dirimu. Mungkin bagianmu adalah menginspirasi lewat tulisan, menguatkan lewat pelukan, mendengarkan mereka yang selama ini tidak terdengar, atau menciptakan solusi dari masalah yang belum terpikirkan siapapun. Apapun itu, satu hal pasti.
Kamu tidak diciptakan tanpa arah. Kamu memiliki kombinasi unik dari pengalaman, nilai, talenta, dan keberanian yang tidak dimiliki oleh siapapun. Seperti sidik jari jiwa. Tak ada duanya di seluruh semesta. Dan justru itulah yang membuat kehadiranmu sangat penting. Terkadang kamu merasa kecil, seolah tidak ada yang berubah meski kamu hadir. Tapi ingatlah, bunga tidak bersaing dengan bunga lain untuk mekar. Ia hanya mekar. Dan dunia menjadi lebih indah karena kehadirannya. Begitu pula dengan kamu. Tugasmu bukan membandingkan, tapi menjadi dirimu yang sebenarnya. Berhenti mencoba menjadi versi dari tokoh besar yang kamu kagumi. Kamu tidak diciptakan untuk menyalin jejak siapapun. Kamu diciptakan untuk meninggalkan jejakmu sendiri. Dan jejak itu, sekecil apapun terlihat sekarang, akan membekas di hati dunia jika kamu berani melangkah. Ingat, tidak semua penyelamat datang dengan sorotan lampu. Kadang mereka datang dengan bisikan yang menenangkan, senyuman yang menguatkan, atau tindakan kecil yang mengubah hidup seseorang. Dan itulah kamu. Dunia ini sudah cukup dipenuhi oleh topeng dan sandiwara. Yang dibutuhkan sekarang adalah kehadiranmu yang jujur, dirimu yang utuh, jiwa yang tidak takut menjadi berbeda, dan hati yang berani menjadi nyata. Jadi jangan menunggu lagi. Jangan menunggu momen besar, pengakuan dari luar, atau validasi dari dunia. Karena kebenaran sejatinya tidak datang dari luar, ia muncul ketika kamu memilih untuk hadir sebagai dirimu sendiri. Dunia tidak menunggu pahlawan. Dunia menunggu kamu. Dan kamu, sudah waktunya menjawab panggilan itu. Bagian 7. Hubungan-hubunganmu adalah cermin dari tugas hidupmu. Tidak ada satupun jiwa yang hadir dalam hidupmu secara kebetulan. Tidak satupun pertemuan terjadi tanpa makna. Setiap hubungan yang kamu jalani, baik yang membahagiakan maupun yang menghancurkan, adalah potongan-potongan teka-teki yang mengarahkanmu pada misi jiwamu yang sesungguhnya. Orang-orang datang dan pergi. Ada yang meninggalkan senyuman, ada pula yang meninggalkan luka. Ada yang memelukmu saat kamu jatuh, dan ada pula yang menjatuhkanmu justru saat kamu paling percaya. Tapi semua itu bukan tanpa sebab. Semua hubungan itu adalah cermin. Cermin yang memantulkan pelajaran, peringatan, dan panggilan. Mereka yang membuatmu marah, yang mengguncang emosimu, yang memicu rasa sakit di titik terdalam. Mereka bukan musuhmu. Mereka adalah guru yang menyamar. Mereka menunjukkan area dalam dirimu yang butuh dipahami, disembuhkan, dan dikuatkan. Mereka datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkan bagian dari dirimu yang selama ini tertidur. Sementara itu, ada juga yang kehadirannya terasa seperti cahaya. Mereka yang hadir membawa ketenangan, semangat, bahkan keberanian untuk bermimpi lagi. Mereka adalah penunjuk arah. Mereka adalah gambaran dari potensi dirimu yang tertinggi. Jika kamu pernah terinspirasi oleh seseorang, itu bukan tanpa alasan. Jiwa mereka sedang mengingatkan jiwamu akan siapa kamu sebenarnya. Lihat lebih dalam. Adakah pola yang berulang dalam hubunganmu? Apakah kamu sering merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, atau selalu menjadi penolong tanpa pernah ditolong? Itu bukan kebetulan. Pola-pola itu adalah pesan yang mendesak untuk dibaca. Di sanalah letak pelajaran penting, mungkin tentang harga diri, batasan, atau keberanian untuk memilih dirimu sendiri. Jangan anggap hubunganmu sebagai sekadar interaksi biasa. Mereka adalah cermin. Dan dalam pantulan itu, kamu bisa melihat siapa kamu, apa yang kamu bawa, dan kemana kamu sedang diarahkan. Bahkan mereka yang paling menyakitimu sedang membantu membentuk keteguhan hatimu. Mereka sedang membantumu tumbuh. Kadang yang kamu butuhkan bukan hubungan yang sempurna, tapi hubungan yang mengguncang. Bukan untuk membuatmu menderita, tetapi untuk menguatkan pondasimu. Karena hanya jiwa yang pernah retak, yang tahu bagaimana membangun cinta, yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Hubunganmu adalah petunjuk. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan mulai memahami. Setiap pertemuan membawa makna. Setiap perpisahan membawa pencerahan. Setiap tawa dan air mata membawamu lebih dekat pada versi dirimu yang paling utuh. Maka jangan benci masa lalu yang melukaimu. Jangan sesali pertemuan yang berakhir menyakitkan.
Karena dalam semua itu, semesta sedang menyusun peta. Peta menuju dirimu yang seutuhnya. Peta menuju tugas jiwamu yang sebenarnya. Berterima kasihlah pada mereka yang datang dan pergi. Karena tanpanya, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat kamu bisa bertumbuh. Dan di antara mereka, akan selalu ada satu atau dua yang tetap tinggal. Bukan untuk melengkapi hidupmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Menuju hidup yang lebih bermakna. Maka lihatlah sekelilingmu. Siapa yang hadir? Siapa yang pergi? Dan apa yang mereka tinggalkan dalam jiwamu? Karena di balik semuanya, ada pesan yang menunggu untuk dipahami. Ada tujuan yang sedang menunggu untuk dijalani. Dan itu semua berawal dari hubungan-hubungan yang pernah menyentuh hatimu. Sekarang kamu tahu bahwa kamu bukan hadir ke dunia ini secara acak. Bahwa setiap luka, setiap pertanyaan, setiap keunikan, dan setiap hubungan yang pernah kamu jalani adalah bagian dari satu pesan utuh. Kamu dilahirkan untuk sebuah tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Semesta tidak menaruhmu di sini hanya untuk mengikuti arus, menyenangkan semua orang, atau tenggelam dalam rutinitas tanpa makna. Kamu adalah jawaban dari sesuatu yang belum ada. Kamu adalah benih perubahan. Kamu adalah jembatan antara masa kini yang bising dan masa depan yang lebih terang. Ya, jalannya tidak mudah. Kadang kamu merasa kecil, rapuh, atau bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ingat, segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari langkah pertama yang sederhana. Dan hari ini bisa menjadi hari di mana kamu memilih untuk tidak lagi bersembunyi, untuk tidak lagi menunda, untuk tidak lagi meragukan cahaya yang sudah lama menyala di dalam dirimu. Karena kebenaran paling dalam adalah ini. Dunia sedang menunggumu. Menunggu kamu untuk bangkit. Untuk menerima dirimu sepenuhnya. Untuk menggunakan lukamu sebagai kekuatan, perbedaanmu sebagai arah, dan panggilan hatimu sebagai kompas. Jika di dalam dirimu ada getaran saat membaca ini, jika hatimu terasa ditarik ke arah yang belum kamu pahami sepenuhnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah isyarat bahwa kamu sedang dibangunkan. Bahwa kamu telah siap untuk menerima tugas yang telah lama dititipkan padamu. Dan sebelum kamu melangkah, mari kirimkan sinyal yang kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu membuka hatimu untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari perjalananmu yang sejati. Karena kamu tidak lahir untuk sekadar hidup. Kamu lahir untuk menghidupkan. Dan dunia sedang menantimu.